Kita insya Allah akan mengaji satu safhah Al-Quran. Satu lembar dalam Al-Quran, yaitu persisnya surat Al-Ma'idah dari ayat 51 sampai 57. Dan dengannya kita akan memahami kenyataan dari apa yang disingkap ayat-ayat suci. Sebuah hal yang aktual dan relevansinya dengan apa yang sedang terjadi sekarang di Palestina. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Bagi yang mau buka di ayatnya juga di Al-Qur'annya bisa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu atau penolong, ya. Aulia di sini bisa penolong, teman atau pemimpin. Mereka satu sama lain saling melindungi. Aulia ba'dhuhum ba'dha. Ya, ini saling bersekutu. Barang siapa di antara kamu, di antara kalian, ya, ini wa may yatawallahum minkum, minkum di sini adalah dari kalangan umat Islam atau orang-orang yang mengaku muslim. Tapi juga yatawallahum menjadikan mereka sebagai sekutu atau sebagai penolong atau sebagai sandaran, mau diartikan apapun kata wilayah ini. Fa innahu minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Ini golongan apa? Golongan Yahudi dan Nasrani yang bersekutu. Tapi bersekutu dalam apa? Dijelaskan di ayat di akhir bagiannya, yaitu innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Jadi ayat ini menyingkap mereka yang bersekutu dalam kezaliman dan lintas agama, baik dia KTP-nya sebagai Yahudi atau Nasrani atau Muslim, namun bersekutu dan berbuat kezaliman. Ini persekongkolan tiga penganut agama yang sebenarnya tidak beriman. Kita kembali dahulu ke masa yang bisa disebut asbabun nuzul untuk memahami situasinya. Kala ayat ini turun di masa hidup Rasulullah. Jadi di antara orang-orang yang berada di sekeliling Nabi masa itu, ada yang bersekutu karena punya pekerjaan dengan orang-orang kaum Yahudi yang berada di Madinah. Katanya menurut mufassirin, sebagian ayat-ayat Al-Ma'idah ini turun di fase Nabi sudah berada di Madinah dan bahkan sudah sekian tahun berada di Madinah. Karena di sanalah baru banyak interaksi dengan kaum Yahudi. Di Madinah ada 3 suku Yahudi yang hidup di sana, yaitu Bani Qainuqa, Bani Qainuqa, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Nah, 3 suku ini dedengkotnya mereka berbuat konspirasi terhadap Nabi, padahal tinggal dan di bawah kekuasaan atau pemerintahan Islam dengan damai, dan mereka hidup bebas, beribadah bebas dan segala bebas, tapi terus-menerus berbuat sekongkolan konspirasi dengan para kafir, para penyembah berhala yang berada di Makkah yang hendak menyerang dan menghabisi Madinah. Terus-menerus mereka berbuat konspirasi. Nah, di antara orang-orang yang sudah muslimin saat itu, ada yang masih punya urusan kerjaan, khususnya para konglomerat dengan mereka. Sehingga menganggap mereka itu masih benar-benar dan karena butuh terhadap mereka. Dalam tafsir Ad-Durrul Manthur disebutkan bahwasanya di antaranya Abdullah, sosok yang dikenal nih dalam sejarah, namanya Abdullah bin Ubay. Dia seorang konglomerat
masuk Islam, tapi masih punya interaksi terus dengan kaum Yahudi, khususnya Bani Qaridah atau Bani Nadhir saat itu, yang mana mendapatkan teguran seperti itu. Dan juga ada beberapa orang yang masih saja suka surat menyurat dengan beberapa kaum Nasrani, tapi Nasrani bukan yang Nabi damai dengan mereka, kaum Nasrani yang memang bersekutu dengan kaum Yahudinya dan juga para penyembah berhala di Makkah untuk menghabisi umat Islam yang baru saja berkembang di Madinah. Kenapa? Karena Madinah dahulunya banyaknya ahlul kitab, tapi kebanyakan mereka lah yang terakhirnya dari kaum Nasrani dan sebagian kecil dari kaum Yahudi yang masuk Islam dan menerima Rasulullah. Sementara di Mekah itu para penyembah berhala, mereka sudah lebih dekat dengan Alkitab dan wahyu, jadi mengetahui lebih dekat dengan ayat-ayat suci, sehingga masyarakat di Madinah itu lebih mudah untuk menerima Rasul, karena datuk-datuknya hijrah ke Madinah telah mendengar bahwasanya ada nabi terakhir yang akan diutus di Jazirah Arabia itu. Jadi perjalanannya jauh, itu bisa ditarik dari masa sebelum Ashabul Kahfi, dari masa Nabi Musa dengan Taurat dan dengan yang dijanjikan dalam Injil, dan setelah masa Nabi Isa, panjang. Itu seperti itu halnya. Jadi ada lagi pihak yang selain Abdullah bin Ubay yang bertahan, seperti Abadah ibn Samit atau Abi Lubabah, yang walaupun ada interaksi masih urusan kerja dengan yang beragama Yahudi ataupun Nasrani, tapi mereka tetap bilang bahwasanya wali kita orang adalah Allah dan Rasulnya. Selain itu, di kalangan mufassirin juga ada beberapa versi untuk menentukan sebenarnya siapa yang dimaksud itu juga. Tapi kita tahu Al-Quran ini bentangannya sepanjang masa. Selain 70 makna zahir dan 70 makna batin. Sekarang kita malam ini bersama-sama mengaji secara aktual dan melihat kondisi sekarang. Satu, di ayat tadi itu menyebutkan bahwasanya apa? Wahai orang-orang yang beriman, jangan jadikan kaum Yahudi dan Nasrani itu sebagai sekutu, teman setia, atau kamu anggap penolong. Nah, ketika digandeng Yahud wan Nasara, itu menyingkapkan entitas yang bersekongkol. Agama Yahudi dan Nasrani tidak bersekongkol, tapi ini bersekongkol. Ya, ini bukan keimanan yang menyatukan mereka, tapi hal-hal yang sifatnya keduniawian, based of interest, akan manfaat. Karena jelas di dalam surat yang sama Allah memuja kaum Nasrani. Di Al-Maidah juga di ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Engkau pasti akan melihat orang yang paling memusuhi umat yang beriman adalah orang Yahudi dan mereka yang musyrik, yang dalam beragama itu menyekutukan Tuhannya. Jadi Yahud yang musyrik. Jadi Al-Quran di sini tidak memakai istilah ahlul kitab atau Bani Israel, tapi Yahud. Kemudian di ayat yang sama, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kalian pasti dengan takkid, la tajidanna, kaum orang yang paling dekat dan paling sayang kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami adalah Nasara. Dzalika bi anna minhum qissisin wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun. Yaitu karena di kalangan mereka ada para agamawan, para rahib, pastor, dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi terpisah. Ini benar-benar umat Nasrani yang beragama betul. Dan itu dibuktikan dari urusan Raja Habasya, dari peristiwa Bala, dari banyak sekali. Sepanjang zaman itu bisa juga terlihat. Nah, ketika di Al-Maidah 51 ini, yaitu apa? Bersekongkol. Yakni ingin menyingkap entitas yang diistilahkan di zaman sekarang dengan Zionisme internasional. Aliansi
yang melibatkan 3 penganut agama tapi berpalsu dalam beragama. Yahudi palsu, Kristen palsu, dan Muslim palsu. Bersekongkol dalam apa? Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Bersekongkol dalam kezaliman. Jadi biar jelas ini ayat ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Pra ayat ini, kalau kita mau lihat secara konteks, ayat 51 ini punya ketersambungan dan koneksi dengan ayat yang berada di surat Al-Kahfi ayat 50. Ini 51, dalam konteks ini aulia zalimin itu ada di Al-Kahfi 51. Yaitu apa? Ketika Allah menyingkap keturunan iblis. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Jadi kalau mau cari siapa ini keturunannya iblis, yang mana apa yang mereka lakukan, yang kemudian cikal bakal menjadi diislahkan dan disebut Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka adalah yufsidun, sebagaimana dalam surat Al-Isra dikatakan la tufsidunna marratain, yang mana mereka sepanjang masa mempunyai sifat kolonialisme, mempunyai sifat menjajah, menguak harta kekayaan kaum lain, negara lain. Tidak ada batasan, ketamakan yang luar biasa, dan itulah yang terjadi sebelum dikurungnya sampai setelah keluar dari kurungan dan sampai saat ini. Yang mana ingin menguasai sistem perpolitikan dunia dan perekonomian dunia. Yang mana kalau antum lihat itu sebenarnya satu skala, ada satu line yang sama. Bukan hanya urusan VOC yang menjajah Indonesia, tapi yang menjajah negara India, yang menjajah negara Afrika, yang membawa mereka memperkuat, meningkatkan teknologi militer dan kekuatan senjata, lalu dengan hal itu yang mana segelintir menguasai benua-benua dan mengambil secara paksa, memperbudak satu bangsa, dibawa ke negara, membasmi kaum Indian di suatu benua Amerika, menghabiskan ethnic cleansing. Lihat apa yang dilakukan oleh sebagian negara-negara ini. Sebenarnya bukan negara. Suatu kaum yang bersama, dia mancanegara, lintas bangsa, tapi mempunyai pattern kinerja yang sama dan bersekongkol. Bisa disebut kaum satanis, bisa disebut kaum Illuminati, bisa disebut Zionis. Sepanjang sejarah namanya bisa berbeda-beda. Tapi pola kerjanya selalu seperti itu. Dan begitulah mereka bisa menguasai dunia. Harta kekayaan alam yang ada di Afrika dari diamondnya diambil. Di Arabia, di Timur Tengah, di sana ada tanahnya minyak. Tahu nanti dari kalangan jinnya, dan untuk Ya'juj Ma'juj saling menginformasi. Yuhi ba'duhum ba'da zukhrufal qawli ghurura. Yang kata Al-Quran, syayatinul insi wal jin dalam surat Anbiya. Lalu mengirim ekspedisi, mengecek, melihat, oh di sini ada mineral, oh di sini ada minyak. Dibuatlah segala konspirasi dan propaganda sampai mereka colong itu. Lalu jadikanlah mata uangnya untuk yang tertinggi, perbankan dia ciptakan. Penguasaan dan hegemoni dalam ekonomi dan perpolitikan yang sifatnya mendunia. Sehingga benua Eropa, Afrika, Asia, Australia, dan semua ingin mereka kuasai. Dan sampai sekarang masih mempunyai kekuasaan itu. Yakni bersekongkol benar-benar dalam kezaliman. Semua tahu bagaimana ada sekian persen menguasai puluhan persen dari harta kekayaan alam dunia ini. Antum lihat, mereka bisa masukin negara manapun dan mengambil perusahaan-perusahaan lokalnya dan menjadikan perusahaan mereka. Kalau tidak bisa secara damai dengan pembelian, secara paksa kadang. Itu semua ini yang sifatnya itu internasional, baik McDonald's, Starbucks, bukan hanya itu. Semua perusahaan-perusahaan produk-produk, dari produk bayi sampai produk orang tua, dari farmasi, pengobatan, sampai produk fashion kah, kosmetik kah, makanan kah, semua yang menjadi mass production itu, lihat betapa banyaknya. Antum masuklah mart-mart,
Lihat pilihan yang mana yang masih punya lokal. Dan di banyak negara. Sehingga sangat terkenal kata di kalangan orang, Amerika akan memerangi suatu negara yang tidak ada McDonald-nya. Dan itu segelintir. Bisa disebut, dihitung jari. Baik itu di South, dimanapun tidak melihat agamanya, baik itu di South Amerika, seperti Venezuela, Bolivia, ataukah itu di Timur Tengah, Irak, Iran, Suria, negara yang tidak bisa mereka tundukkan, bukan seperti negara yang teluk. Jadi melihat bahkan negara Arab pun kita akan tahu, nanti ini setelahnya kita tahu, mana dari negara-negara Islam yang akan berdamai dan apa yang terjadi terhadap mereka. Jadi intinya, apa yang sedang terjadi ini bisa terjelaskan dalam satu lembar Al-Quran ini. Dan bagaimana nantinya mereka. Apa yang akan terjadi terhadap saya. Setelah mereka menguasai dunia, ada hikmahnya. Kalau mereka bekerja seperti awal, tidak berkumpul dengan satu state, menciptakan satu rezim, mengumpulkan semua dari benua Eropa, menciptakan Hitler untuk membuat suatu perang dunia pertama, perang dunia kedua mereka ciptakan. Detailnya ini kita antum bisa baca di banyak buku dan banyak postingan, sudah rahasia umum. Dan bagaimana Hitler itu supaya bergerak untuk bisa menggerakkan masyarakat yang sebegitu banyak ini kembali ke suatu tempat. Dari yang multi etnis ini dengan atas nama Yahudi, yang mana yang mengaku suku ke-13, istilahnya bukan darah Bani Israel asli, untuk bergabung kembali membuat suatu negara, state, dan mereka berkumpul. Sehingga ada eksodus besar-besaran. Ini semua yang multi etnis dari Eropa, mayoritas dari Afrika, dari Timur Tengah, yang seakan merasa sentimennya bisa diambil, dibawa, diciptakan, dikondisikan dunia supaya mereka hijrah, dipersiapkan, dilobi oleh orang-orang atas mereka untuk diberikan tanah oleh Inggris, Saudi Arabia, dan Turki, dilobi oleh mereka sehingga ada tanda tangan dari kerajaan-kerajaan Timur Tengah, bahkan setelahnya jatuhnya empire dan lain sebagainya, tanah itu dikasih, dibilang tanah tidak bertuan untuk tuan tidak bertanah. Mana tanah tidak bertuan? Ribuan tahun itu adalah Palestina dari zaman Anbiya. Sejarahnya dari masa lalunya antum bisa tahu siapa yang tinggal di situ. 3 agama itu pun warga aslinya ada. Bukan hanya Muslim yang tinggal di Palestina, ada Yahudinya dan ada Nasraninya, dan mereka sudah hidup di situ. Nah itu didatangkan untuk mengakui itu seakan negerinya yang dijanjikan. Tapi ada siasat lain itu di situ. Itu yang diungkap di Al-Anbiya ketika mengungkap Ya'juj wa Ma'juj selain Al-Kahfi. Apa katanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Dan haram bagi suatu negara yang telah kami hancurkan bahwasanya mereka tidak kembali hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Mereka kembali setelah terbuka itu, dan Ya'juj Ma'juj kembali mereka kemana? Negara yang telah dihancurkan dulu. Jadi mereka ini membuat jadi ada seperti apa, sarang tawon juga akhirnya, sarang laba-laba atau sarang tawon, yang mana akhirnya banyak yang kumpul juga dan menjadi suatu dan membuat kezaliman di mata dunia dengan semena-mena. 70 tahun lebih, 75 tahun menzalimi rakyat Palestina. Penjajahan demi penjajahan, perluasan demi perluasan, pencaplokan tanah, pembunuhan, segala kejahatan yang bisa dibayangkan telah dibayangkan dengan propaganda yang berbeda dan ditutupi untuk seluruh dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sudah mempunyai menguasai perekonomian dunia. Kenapa? Karena mereka telah membeli kepala-kepala negara, bukan hanya kepala, rezim-rezim di negara-negara sekitarnya. Karena mereka bisa membungkam banyak. Tidak mungkin bisa melakukan itu kalau tidak ada kepastian bahwasannya ada negara-negara sekutu di sekitarnya. Itu yang membuat mereka merajalela dan semena-mena dengan kesombongan yang luar biasa. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Tapi mereka malah terkumpul. Wa makaru wa yamkuruna Allah wallahu khairul makirin.
Nah, ini kita lihat. Nanti kita pun akan tahu siapa yang akan menang. Nah, bagaimana dengan negara-negara yang kemudian berdamai dan normalisasi dari kalangan kaum muslimin, padahal sudah diperingatkan di ayat 51, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ya kan? Kita baca ayat ke-52-nya. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna yakhsha an tusibana da'irah. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka. Yani mendekati mereka apa? Bersekutu. Mendekati, masuk ke dalam persekongkolan Zionisme tadi yang disebut Yahudi dan Nasara. Yang digandeng ya. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Sama seperti para konglomerat yang di masa Nabi itu masih mau aja bersekutu, kadang dengan tukar kabar, kadang dengan apa, karena takut rugi, takut apa, jadi ngasih kabar, jadi memata-matai juga, dan lain sebagainya, dengan mengatakan apa? Apa mereka katakan? Nakhsha an tusibana dairah. Kami takut akan bencana, dan Al-Quran memakai kata dairah, lingkaran, aliansi. Dan subhanallah dalam Al-Quran, di dalam dua ayat lain disebut soal dairah ini selalu negatif. Apa kata Al-Quran di surat Taubah? Alaihim dairatus saw. Terhadap mereka itu ada lingkaran keburukan. Dalam surat Fatah ayat 6 pun demikian. Nanti saya bacakan. Dan itu menunjukkan nasib mereka, dan luar biasa pentingnya bahwasanya ayat itu berada di surat Taubah, karena itu surat Bara'ah, dan yang ketiganya juga ada di surat Fatah, karena itu adalah surat kemenangan. Ini ada konteks yang luar biasa, multidimensi di sini, dan sangat connected, sangat terhubung. Kita lanjut dahulu. Nah, inilah yang dikatakan oleh mereka negara-negara yang normalisasi. Jadi jangan kaget, ini sudah disebut jelas sama Al-Quran. Bagaimana peran Jordan terhadap Palestina? Bagaimana negara-negara Teluk? Bagaimana apa yang dilakukan oleh Emirat, oleh Saudi, oleh Maroko, oleh Mesir? Negara-negara ini yang mengatakan karena untuk keuntungan, dan nakhsha an tusibana dairah. Takut kenapa? Takut diacak-acak sama Israel. Takut dihancurin sama lobinya. Takut karena yang menaikkan mereka ke jabatannya dan menjadi kepala negara adalah mereka. Dengan uangnya orang-orang itu, dan dengan upaya orang-orang itu, dan dengan media orang-orang itu. Dan syaratnya adalah untuk itu, menjaga kelanggengan Israel. Bagaimana negara lainnya, Yaman yang sudah terpuruk seperti itu, mau ngebantu Gaza, mengirim roket, yang menahan malah negara-negara muslim sendiri? Ini kita bicara mengenai rezim-rezimnya, rakyatnya lain. Rakyat lain. Jadi kalau suatu waktu rakyat bergerak, itu mereka mestinya harus pertimbangkan. Cuman mereka di kondisi yang susah, mereka sampai pada jabatan tersebut berkatnya orang-orang itu, persekongkolan itu. Nakhsha yusibana dairah fa'asallah ayyatiya bil fath aw amrin min indih fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Maka moga Allah akan mendatangkan kemenangan atau sesuatu keputusan dari sisinya sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ini yang pertama akan dialami oleh negara-negara yang kongsi atau yang normalisasi dan berdamai dan diam saja terhadap Israel. Sebutkan mana saja. Dari Turki yang ada dalam NATO, dari yang cuman di luar itu berkata-kata tapi dalam kenyataan tidak melakukan apa-apa, dari yang damai terang-terangan dan bahkan berbelasungkawa malah kepada Israel di hadapan mata dunia, seakan rakyatnya semua bodoh, seakan umat sedunia bodoh dari semena-menanya karena nggak dianggap itu semua rakyat. Mereka lupa, terlena oleh dianggap kekuasaan yang mereka miliki. Tunggu, Allah akan jawab. Tunggu, Allah akan datang dengan suatu keputusan dari sisinya dan kemenangan. Kita lanjut ke ayat 53.
Wa yaqulul ladzina amanu ahaula'i alladzina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, ini bahasa rakyat, bahasa masyarakat dunia pada umumnya, bahasa kaum beriman, melihat para petinggi-petinggi, para kepala negara yang mereka ada, mengatakan, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar berserta kamu, yakni berserta kaum beriman. Jadi ini menunjukkan apa? Orang kepala itu seakan bersama kaum mukminin. Doa untuk Gaza, doa. Wah, buat statement-statement luar biasa. Dan orang-orang banyak percaya. Nanti orang-orang yang beriman akan mengatakan itu. Ahaula. Ente orang mau percaya sama orang-orang ini. Innahum lama'akum. Bahwasanya mereka bersama kalian. Habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Itu dua hal yang pertama akan dialami oleh negara-negara dan kaum yang berdamai dengan dan yang menjadikan al-Yahud wan Nasara awliya, yang berdamai dengan persekongkolan Zionisme ini. Negara-negara yang berdamai yang akan mereka rasakan pertama itu adalah menyesal, dan ini depan mata kita. Sekarang aja mungkin sudah ada yang paham nyesel. Karena melihat dengan serangan yang ada, yang terjadi sekarang ini, dari Hamas, dari Hezbollah, dan dari pejuang yang berada di Dhaffa, di dalam West Bank itu sendiri, yang mulai bangkit, sedunia mulai bangkit, ini menunjukkan kelemahan mereka. Betul mereka nyerang habis-habisan, gila itu bangunan semua. Tapi lihat antum pengaruhnya. Proyek normalisasi yang sedang masih mengajak negara-negara Islam lainnya sedunia seperti Indonesia, Malaysia, dan lain-lain, dan sisa-sisa di Timur Tengah, mungkin kalau Syam dan Yaman sudah susah, itu doa Nabi dari awal. Antum lihat fakta, jangan antum bingung kenapa Nabi bilang, Allahumma barik Syamina wa Yamanina. Ya Allah berkatilah Syam kita, Syam itu termasuk Palestina, Lebanon, Syria, dan Yamanina. Lihat itu doa Nabi, ini doa ma'ruf. Ya Allah berkatilah Syam kami dan Yaman kami. Kenapa? Karena bagaimanapun keadaan mereka, mereka tetap ingin merdeka. Sampai hancur-hancuran dan dihancurkan. Separah-parahnya. Oleh bahkan negara-negara sekeliling sendiri. Itu negara-negara seperti, antum tahu semua yang gitu loh. Saudinya, Emiratnya, dan negara-negara lainnya membeli persenjata berapa ratusan triliun. Dari AS, dari Israel, membeli surveillance untuk memantau seluruh rakyatnya, membuat segala, digunakan untuk siapa? Untuk rakyat sendiri dan tetangga yang seagama, sebangsa. Wal'iyadzubillah, satu peluru tidak ada ke Israel. Fakta yang semua orang tahu depan mata. Dan Al-Quran menjelaskan. Apa nanti yang akan terjadi? Nah ini pertama mereka akan menyesal. Nah ini sekarang udah menyesal karena melihat kekuatannya mulai tegang. Apa yang mereka takutkan? Bukan serangan dari luar. Yang mereka akan takutkan dan mereka berpikir, banyak penasihat politik pasti dipertimbangkan rakyat. Gimana rakyat kalau ngamuk? Lihat sekarang di dunia. Lihat demo-demo bahkan di dalam pertemuan-pertemuan di PBB, di Kongres, di Amerika, di Eropa, di mana-mana, bahkan non-Muslim yang secara tegar demo terhadap negara sendiri. Masih mending. Betapa kasihannya lihat di Arab. Antum lihat di negeri Teluk, ada gak orang yang keluar demo untuk bela Palestina? Pakai kaos Palestina ditangkap. Sampai kapan antum pikir bahwasannya rakyat akan sabar terhadap itu? Di Turki aja sudah pada gak kuat juga. Tahu ini bagaimana pemerintahan yang omong kosong ini, mereka tahu, mereka sadar. Cuman kata Nabi apa? Musab bilwahan. Terkena penyakit takut mati awalnya. Tapi itu akan ada waktu. Dan mereka akan bangkit. Dan itu yang mereka akan menjadi ancaman terbesar. Bisa ambruk dari dalam. Dia masa Arab Spring udah banyak sebagai contoh. Dan kali ini bisa jauh lebih besar.
dan akan ada bahaya lain yang akan datang menghancurkan mereka. Jadi yang pertama nadimin, yang kedua khasirin, mereka akan merugi luar biasa. Nanti setelah keputusan dari sisi Allah, mereka akan merugi. Kemudian kita baca ayat ke-54. Penekanan lagi dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari kalian andini, dari agamanya, antum bayangin, ini disebut murtad mereka, orang yang ikut bersekongkol. Antum di ayat 51 memperingati, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, dari golongan mereka. Di sini ayat 54-nya dipertegas oleh Allah. Bahwasanya apa? Mereka adalah orang-orang yang murtad. Barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah cinta kepada mereka, yuhibbuhum wa yuhibbuna, dan mereka cinta kepada Allah. Adzillah 'alal mu'minin, mereka rendah hati terhadap sesama orang beriman, tapi a'izzah 'alal kafirin, tapi berani dan sangat mulia, berjiwa merdeka terhadap orang-orang yang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah. Wala yakhafuna laumatu laim, tidak takut. Jihad betul-betul mereka. Zalika fadlullah, itu adalah karunia Allah. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah Maha luas dan lagi Maha mengetahui. Itu 54. 55 penekanan lagi. Ini yang luar biasa, ini triple five. Al-Maidah surat 5, ini di ayat 55-nya. Penentuan sekali ini. Ini poros dan keselamatan hidup yang Allah tekankan. Ada sisi ijaz, numerical value-nya di sisi ini. Dan kita tidak akan bahas sisi itu. Innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang mereka yang mendirikan salat dan memberikan zakat seraya mereka ruku'. Ini ada asbabun nuzulnya yang muttafaq alaih. Bagaimana saat itu ada orang masuk ke masjid meminta-minta dan Sayyidina Ali sedang salat, lalu Sayyidina Ali mengulurkan jarinya dan menyumbangkan cincin. Itu kalau kata mufassirin dengan sifat itu lebih balag, lebih mempunyai kandungan balaghah, sastra yang tinggi, sehingga memakai dhamir seakan mereka, tapi disifatkan aksinya. Antum bisa bayangkan aksi bareng-bareng semua gitu lagi ruku mendirikan sholat, saya menunaikan zakat, ruku tidak tergambar karena aktualnya ada, yaitu siapa? Yaitu Sayyidina Ali. Itu hadis, antum cek buku tafsir ma'ruf dan muttafaq. Jadi apa? Bahwasanya wali kalian, penolong kalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, yakni yang berpegang teguh kepada pertama kepemimpinan, kenabian dan ketuhanan. Ini berpegang teguh, ini adalah kunci. Wa may innama waliyukumullah wa rasulahu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yutuna zakata wa hum raki'un. Jadi inilah tali Allah, hablullahil matin. Ini yang kalau dalam ayat dikatakan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. 3 lagi. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasul dan ulil amr. Ulil amr itu apa? Ulil amr itu yang memegang urusan, yang punya, mereka adalah apa? Paku bumi, wali. Jadi berpegang teguh kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada wali zamannya. Itu yang kalau saat itu digambarkan misalkan dengan Amirul Mukminin. Tapi ini walayah terus. Yang mana jika dia seorang imam yang betul-betul selaras dan sejalan dengan jalan Allah, dengan Rasul dan dengan jalan Allah.
Wa may yatawallallah, dijelaskan lagi nih soal wilayah. Wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu, barang siapa yang berwilayahnya kepada Allah, bukan kepada persekongkolan elit zalim yang menguasai dunia dan berbuat fasad, tetapi kepada Allah, wa rasulahu walladzina amanu, kepada rasulnya dan orang-orang pemimpin yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, maka Hizbullah adalah pihak yang menang, partai Allah, yakni yang bersama Allah, yang berpegang teguh kepada kepemimpinan dan menjadikan penolongnya adalah Allah, Rasulnya dan imam, maka inilah Hizbullah yang pasti akan menang. Humul ghalibun, partai Allah. Subhanallah ya. Subhanallah. Ini satu lembar. Ya ayyuhalladzina amanu, penekanan terakhir selaras dengan 51. Penjelasan yang lebih sebenarnya bisa diperinci. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhiduna alladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Dipertegas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang menjadikan agamamu, membuat agamamu jadi bahan ejekan, jadi bahan olokan. Ya ini apa? Petinggi-petinggi atau penguasa-penguasa yang mengaku di negara muslim tapi malah menghancurkan bangsanya, agamanya, keimanannya dan segalanya. Menjual agama dengan receh. Janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan. Yaitu siapa? Mereka yang bersekongkol tadi di ayat ini. Di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Ini satu lembar. Dan ini menjelaskan apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Dan itu adalah janji Allah. Dan kalau antum baca dari ayat 44, bagaimana Allah menjelaskan Allah telah menurunkan Taurat, telah menurunkan Injil, telah menurunkan Al-Dzikr dan Al-Quran, dan bagaimana itu kaum-kaum bangsa-bangsa itu telah merubah, telah apa yang mereka jadikan dan menyimpang dari segala yang telah diajarkan Allah dan dituliskan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Alkitab. Jadi konteksnya Al-Maidah ini, memang kalau antum baca seluruh surat ini, dia konteksnya terfokus pada 3 agama ini. Tapi judul menjadi Al-Maidah yaitu apa? Saat Nabi Isa ke Yesus berdoa dan meminta turun hidangan dan pertolongan dari langit sesuai permintaan kaum yang beriman kepadanya. Dan demi Allah, hidangan dan pertolongan dari langit itu akan datang juga kepada kaum mukminin.